Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi amal huda. Sabaqa alima fi wujudi bi asriha la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tentu atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, tentu atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita bersama-sama terus menanamkan rasa syukur dalam hati kita, kemudian dibuktikan dengan jiwa kita, raga kita, badan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita, lisan kita, dan badan kita kompak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita tahu agama kita mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan akhlak-akhlak yang baik. Agama kita mengajarkan untuk senantiasa menebarkan akhlak terpuji, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik saat kita berteman, baik saat kita bersama keluarga dan sebagainya. Kita dituntut, kita dianjurkan, kita diajarkan untuk senantiasa menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ketika kita ingin menerapkan akhlak-akhlak yang baik ini, tentu kita sebagai manusia akan cenderung meniru seseorang. Nah, ini yang menjadi titik tekan ataupun menjadi garis bawah untuk kita. Lebih baik ataupun yang paling baik, yang paling top untuk kita idolakan, untuk kita ikuti akhlaknya, untuk kita teladani akhlaknya, itu siapa? Ya, kita sebagai umat Islam harus punya jawaban yang tegas, jelas. Itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, ketika kita ingin meniru seseorang, apalagi meniru terkait akhlak, kita harus pada sumber yang jelas, yakni melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya jelas, dalam Al-Quran disampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam dirinya terdapat suatu suri tauladan, terdapat keteladanan di dalamnya, di dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas sekali ayatnya, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita mungkin mengambil dari segi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kita sudah bisa mengambil gambaran bahwa betapa istimewanya, betapa luar biasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan akhlak, dalam mengajarkan kebaikan kepada para pengikutnya, kepada para umatnya. Kita ketahui bersama, apalagi yang sudah belajar di SD Islam pasti sudah hafal semuanya apa saja sifat-sifat yang terdapat ataupun sifat-sifat wajib yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yakni fatonah, yang kedua kemudian sidik, yang ketiga tabligh, dan yang keempat amanah. Apa itu fatonah? Fatonah adalah cerdas. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Walaupun Kanjeng Nabi itu dikenal awalnya bahwa Kanjeng Nabi itu tidak bisa menulis, kemudian juga atau dikenal dengan ummiyin, ya. Itu
tapi itu adalah satu kelebihan. Justru hal itu mungkin bagi diri kita sebagai orang biasa, sebagai orang awam, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu adalah suatu kekurangan. Justru untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah suatu mukjizat. Kenapa? Itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau Kanjeng Nabi Muhammad bisa nulis, apa kata orang-orang kafir dulu? Apa kata-kata para pembenci Nabi dulu? Mungkin dikiranya kitab Al-Quran adalah karangan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi Allah memberikan suatu keistimewaan agar supaya orang-orang kafir, supaya orang-orang pembenci Nabi Muhammad dahulu, orang-orang jahiliyah tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Coba ketika orang-orang kafir Quraisy misalnya, wah Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad, oh tidak bisa. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi jelas-jelas diberikan keistimewaan tadi. Justru kekurangan yang mungkin bagi diri kita kekurangan, justru untuk Kanjeng Nabi adalah suatu mukjizat, suatu kelebihan. Nah, tapi itu kaitannya dengan fatonah tadi. Kanjeng Nabi itu walaupun tadi mempunyai predikat mempunyai predikat tidak bisa menulis dan baca sebagai mukjizatnya, tapi Kanjeng Nabi itu cerdas di atas segala-galanya. Makanya memiliki sifat fatonah. Nah, contoh di umur ke-30 tahun ya, bahkan ada para habaib di Indonesia itu karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membuat satu syair tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang terkait di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, itu adalah beberapa syair yang dibuat atau diciptakan karena saking cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad oleh para habaib di Indonesia. Nah, itu menggambarkan ketika umur 30 tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mempersatukan bangsa, mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Seorang pemuda 30 tahun tapi sudah punya gagasan yang luar biasa, sudah punya ide yang luar biasa untuk mempersatukan bangsa. Melalui apa? Peletakan batu Hajar Aswad. Pada saat itu bingung, seluruh masyarakat di Arab itu bingung mau ini pada saat itu disampaikan di beberapa riwayat ada mungkin bahasa gampangnya itu perbaikan Ka'bah. Nah, kemudian ada yang bingung ya untuk ini bagaimana meletakkan batu Hajar Aswadnya, siapa yang mau mengangkat, apakah dari umat Islam, apakah dari suku ini atau dari suku itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki gagasan ataupun langkah yang luar biasa. Nabi Muhammad menggelar sorbannya, kemudian batu Hajar Aswad ataupun Hajar Aswad itu diletakkan di atas sorbannya. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil dari kaum Quraisy, memanggil dari umat Islam, memanggil dari suku-suku yang lain. Untuk apa? Untuk bersama-sama menggotong Hajar Aswad tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh akhlak yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa ternyata seorang Kanjeng Nabi Muhammad yang pada saat itu banyak yang membenci dan lain sebagainya karena menyebarkan kebaikan, ternyata memiliki akhlak, memiliki sifat yang cerdas, bisa mempersatukan bangsa Arab saat itu. Dari situlah mulai banyak yang kemudian mengikuti ajaran Islam. Nah, itu salah satu bukti bahwa dengan akhlak orang-orang akan menghargai ya, orang-orang akan menghargai, orang-orang akan mengikuti. Kemudian terkait yang kedua, sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah siddiq. Kanjeng Nabi Muhammad itu jujur. Dari kecil sudah mendapat gelar Nabi Muhammad itu
mendapat gelar apa? Al-Amin. Ya, Al-Amin. Sehingga tidak heran ketika memiliki sifat sidik, yakni jujur. Karena jujur itu sumber dari segala kebaikan, ya. Di antara salah satu kunci kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari jujur. Nah, yang ketiga yaitu tabligh, menyampaikan wahyu. Coba kalau Kanjeng Nabi tidak punya sifat tabligh, nanti dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disimpan sendiri, ya. Mungkin ada nih yang suka kayak gitu, ya, dapat uang buat bayar SPP misal, malah disimpan sendiri, nggak dibayar-bayar. Itu nggak boleh, berarti nggak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, ya. Jadi kalau contoh dari hadis-hadis, misal mendapatkan hadis qudsi, mendapatkan wahyu dan lain sebagainya, Allah itu Nabi Muhammad itu akan menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mendapat kepercayaan juga dapat dipercaya. Semoga kita semua anak-anak SD Islam Ta'alumul Huda termasuk dari orang-orang yang bisa mulai mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.